Shalom semuanya, apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan selamat datang kembali dalam program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Sahabat Radio Bunga Bakung, senang sekali berjumpa lagi dan terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini. Nama saya Eugene Yo, dan dari hati saya berharap saudara sehat, kuat, ceria, luar biasa, dan baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Waktu berlalu cepat sekali ya. Beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru 2021. Saat kita melihat kembali tahun 2020, saya tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit bagi kita semua karena pandemi COVID-19. Kita semua sudah terpengaruh oleh pandemi COVID-19 dengan satu atau lain cara. Mungkin saudara mengenal orang yang sudah terjangkit COVID-19 atau yang sudah meninggal dunia karena COVID-19. Atau mungkin saudara sendiri sudah terjangkit COVID-19 atau sudah terpengaruh oleh dampak pandemi COVID-19, baik itu secara finansial atau secara emosional. Kalau kita melihat situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia, situasinya tampaknya tidak membaik. Jumlah kasus COVID-19 dan orang meninggal dunia semakin bertambah. Dan dunia ini tetap ada di tengah-tengah krisis global. Oleh karena itu, mungkin saudara memandang ke tahun baru 2021 dengan kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Karena saudara tidak tahu bagaimana untuk menghadapi tahun baru yang tidak pasti. Sahabat Radio Bunga Bakung, hari ini saya mau berbicara tentang tema ini, menghadapi tahun baru yang tidak pasti. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa menghadapi tahun baru yang tidak pasti? Mari kita menemukan jawabannya dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sepanjang tahun 2020. Meskipun tahun ini adalah tahun yang sulit bagi kami semua karena pandemi COVID-19. Kami tetap memuji nama-Mu karena kami tahu bahwa Engkau tetap mengasihi kami dan Engkau memegang kendali atas segalanya. Tuhan, saat kami mengakhiri tahun yang sulit ini dan menghadapi tahun baru yang tidak pasti, ajari kami bagaimana untuk menghadapi tahun baru yang tidak pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar pasti dan yang tidak akan pernah gagal. Pada saat ini, siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada hati kami. Bekerjalah dalam hati kami. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ayat ini adalah janji Tuhan yang berharga bagi kita di saat ketidakpastian
seperti sekarang ini dan mengajarkan kita bagaimana untuk menghadapi tahun baru yang tidak pasti. Yang pertama dan terutama, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru, Tuhanlah yang tahu. Dan Tuhan berjanji bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bahwa Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, ini tidak berarti bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja tanpa masalah. Seringkali banyak orang Kristen membaca ayat ini dan berpikir bahwa Tuhan berjanji bahwa tidak ada hal yang buruk yang akan menimpa mereka. Tetapi ini bukan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Jangan lupa konteks atau latar belakang ayat ini ya. Yeremia pasal 29 adalah firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang telah diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, tanah musuh mereka, selama 70 tahun. Apakah hidup mereka baik-baik saja tanpa masalah? Tentu saja tidak. Apakah hal yang buruk menimpa mereka? Tentu saja. Jadi supaya mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan Yeremia 29 ayat 11, kita harus membaca ayat itu dalam konteksnya. Mulai dari ayat yang sebelumnya, ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari konteksnya itulah sangat jelas bahwa Tuhan telah mengizinkan orang-orang Israel untuk diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Namun, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai umatnya. Dia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada mereka hari depan dan penuh harapan. Kenapa? Karena apabila telah genap 70 tahun, Dia akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Nah, demikian juga bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia punya rencana yang indah bagi hidup kita. Meskipun kita menghadapi tahun baru yang tidak pasti, satu hal yang pasti adalah bahwa dari sudut pandang Tuhan, rancangan-rancangannya itu selalu baik apapun keadaannya, sekalipun dalam penyakit dan kematian, bagi mereka yang percaya kepadanya. Inilah artinya Yeremia 29 ayat 11. Dan inilah harapan yang mulia yang bisa kita pegang di dalam hati kita saat kita menghadapi tahun baru yang tidak pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sejauh ini kita sudah membahas tentang apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Namun, ada satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan baginya. Saat kita menghadapi tahun baru yang tidak pasti, Tuhan ingin kita untuk datang kepadanya dan mencari Dia. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku
maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, mari kita memperhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, apabila kamu mencari berkat, atau solusi, atau strategi, atau kepuasan, atau kesuksesan, dan lain-lain. Tuhan hanya berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, apabila kamu mencari aku. Seringkali, apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, kita hanya ingin Tuhan untuk memberkati kita, menyediakan kebutuhan kita, menyembuhkan penyakit kita, menyelesaikan permasalahan kita, dan memberikan kita apa yang kita inginkan. Tetapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita hanya mencari berkat-berkat Tuhan. Namun, apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, apabila kita mencari Tuhan, apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, Tuhan berjanji, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia 29 ayat 14. Jadi perhatikanlah urutannya, apa yang disampaikan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Namun, ayat 12 dan 13 menyuruh kita untuk berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan dan mencari Dia terlebih dahulu, dan bukan hanya untuk mencari berkat-berkat-Nya. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin kita untuk berfokus pada mencari berkat-berkat jasmani darinya, tetapi untuk berfokus pada memprioritaskan hubungan rohani kita dengannya. Kemudian, ayat 14 berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan dan mengumpulkan umatnya yang berseru dan datang untuk berdoa kepadanya dan mencari Dia dari pembuangan di Babel. Maksudnya, Dia akan memberkati dan menggenapi rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai mereka, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Sesungguhnya, seperti yang dikatakan Yesus di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saat kita menghadapi tahun baru yang tidak pasti, apa yang sedang saudara cari? Apakah saudara sedang mencari berkat-berkat Tuhan? Atau solusi untuk permasalahan saudara? Atau strategi untuk menjalani hidup ini? Atau kepuasan dalam hati saudara? Atau kesuksesan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara hanya ingin Tuhan untuk memberkati saudara? Menyediakan kebutuhan saudara? Menyembuhkan penyakit saudara? Menyelesaikan permasalahan saudara? Dan memberikan saudara apa yang saudara inginkan? Jauh lebih dari semua ini. Yang pertama dan terutama, dan yang paling penting, saya mau mengundang saudara untuk mencari Tuhan.
Ada dua cara yang bisa saudara mencari Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai juru selamat saudara. Sudahkah saudara memiliki Yesus dalam hati saudara? Sudahkah saudara mengundang Yesus ke dalam hati saudara untuk menjadi juru selamat saudara secara pribadi? Jika saudara belum atau kurang yakin apakah saudara sudah memiliki Yesus dalam hati saudara atau tidak, saya mau mengundang saudara untuk membuka hati saudara sekarang dan membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saudara secara pribadi. Datanglah kepada Yesus dalam hati saudara dengan iman dan katakanlah kepadanya bahwa saudara mengakui saudara seorang berdosa yang membutuhkannya untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa. Dan memohon kepada Yesus untuk masuk ke dalam hati saudara untuk menjadi juru selamat pribadi saudara. Yang kedua, cara yang bisa kita mencari Tuhan. Yang kedua, carilah Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan saudara. Jika saudara sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat saudara, sekarang saya mau mengundang saudara untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan saudara. Datanglah kepada Yesus dalam hati saudara dengan iman dan serahkanlah hati saudara kepada Yesus dengan mengundang Yesus sang residen untuk menjadi Yesus sang presiden. Menjadikan Yesus sang tamu untuk menjadi Yesus sang pemilik rumah. Memakotai Yesus juru selamat sebagai Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jika saudara membuat keputusan untuk mencari Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara, maka seperti yang dijanjikan Tuhan di Yeremia 29 ayat 12 dan 13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jika saudara menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara, saudara akan dapat menghadapi tahun baru yang tidak pasti dengan kepastian bahwa Yesus akan menjalankan dan memerintah atas hidup saudara. Dan bahwa Dia akan memimpin langkah saudara, memegang tangan saudara, dan membimbing saudara dalam hidup saudara sesuai dengan kehendaknya bagi kemuliaannya. Bapa di surga, saat kami mengakhiri tahun 2020,
dan menghadapi tahun baru 2021 yang tidak pasti, satu hal yang pasti adalah bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Terima kasih buat rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih bahwa dari sudut pandang Tuhan, rancangan-rancangan-Mu itu selalu baik apapun keadaannya, sekalipun dalam penyakit dan kematian, bagi mereka yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau berjanji bahwa apabila kami berseru dan datang untuk berdoa kepadamu, maka Engkau akan mendengarkan kami. Apabila kami mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Apabila kami menanyakan Engkau dengan segenap hati. Pada saat ini, kami mencari Engkau dengan segenap hati kami. Bagi yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, biarlah mereka menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka. Bagi yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, biarlah mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Oh Tuhan, pimpinlah kami ke dalam tahun baru 2021. Pimpinlah langkah kami, peganglah tangan kami, dan bimbinglah kami dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang di tahun baru 2021 dan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah sahabat Radio Bunga Bakung, pada hari Minggu yang terakhir dalam tahun 2020 ini, saya mau mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Tetaplah memandang kepada Tuhan dan sampai jumpa lagi di tahun baru ya. Program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan setiap hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.